Hai, selamat datang di Mel. Saya Rahmat Kurniawan dan Nuri Zai Putri akan melakukan presentasi analisis proyekan usaha kami, yaitu Madbox, suatu solusi modular terintegrasi yang bisa membawa pelayanan dari rumah sakit yang jauh kepada waktu dan seterusnya dan tidak begitu dekat kepada pasien sehingga bisa menurunkan kematian, kecacatan, dan faktor-faktor lain yang sebenarnya bisa dicegah. Oke, kita lanjut. Di konteksnya bagaimana kita bisa membawa IGD, HD ruang operasi yang sangat statik yang tidak bisa dipindahkan, hadir sedekat mungkin dengan pasien sehingga penanganan bisa dilakukan lebih awal sehingga bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat serta juga membantu meningkatkan stakeholders kepercayaannya dan juga mungkin rasa pemanfaatan atas pajak sampai dibayar. Oke, kemudian bagaimana kita bisa memastikan ini cepat, tepat, selamat. Mungkin untuk menyatakan satu modul bulan yang lengkap itu masih jauh. Tapi kita bisa membuat minimal mode-mode terpenting yang bisa menyelamatkan terutama yang diprediksi sesuai dengan faktor risiko. Misalnya di pertambangan, di pertanian, apakah itu penyakit menular, apakah itu ada kecelakaan, sehingga bisa ditangani sesegera mungkin, sehingga yang hanya dikirim adalah yang parah saja. Oke, kemudian juga kita melihat bagaimana bisa membawa operasi IGD dan juga ICU ke tempat sehingga kita bisa tangani sedini mungkin sehingga menjadi penurunan risiko dan juga penurunan kematian. Oke, komplikasi juga menurun. Nah, di sini kita bisa melihat tampaknya pada stakeholders dan juga masyarakat. Stakeholders bisa meningkatkan ya apresiasi dari masyarakat berupa dana yang selama ini dibayarkan pajak dan pendapatan lainnya bisa terwujud dengan nyata. Kemudian juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan terakhir, bagi masyarakat sendiri bisa merasa sangat terlayani karena prosesnya sudah dilakukan jauh sebelum sampai di IGD. Itu saat fasilitas kesehatan sampai ke atau proses profesional kesehatan sampai ke tempat uh, uh, pasien dijemput. Oke, kemudian kita akan melihat segmentasi pasar konsumen. Pertama, kita akan lihat B2G dan B2B. Pertama B2G, kenapa? Karena pemerintah mempunyai dana sangat besar dan punya kepentingan sangat besar di sini. Bagaimana dia bisa melayani masyarakat dengan cepat dan selamat sehingga kita bisa mewujudkan penurunan risiko kematian dan juga kecacatan. Oke, kemudian jadi sasaran sekunder yaitu perusahaan. Ya, perusahaan bisa mencari rekanan untuk tender bagaimana memastikan karyawannya yang mengalami kecelakaan yang tidak diharapkan bisa ditangani di tempat dan jika tidak bisa juga di tempat baru kita akan bawa dengan penanganan sepanjang ambulan. Oke, bagaimana segmentasi perusahaan dan persona itu di B2G kita coba ambil contoh NGO yang serikat dengan itu yaitu Pak Richard Longway usia 45 tahun. Di sini dia seorang penanggung jawab NGO untuk sisi rakyat belakangnya kemungkinan adalah lulus perguruan tinggi. Kemudian dia melek sekali dengan teknologi dan di sini kita akan melihat bagaimana alternatif saat ini. Alternatifnya adalah bagaimana bila Pak uh, uh, modul kesehatan tadi bisa dibawa langsung ke pasien sehingga dengan bantuan AI dan juga koneksi internet kita bisa terbantu untuk menetapkan mana yang risiko tinggi, mana yang bisa ditangani dan kita bisa perlu rujuk segera. Dan kalau kekurangan saat ini adalah pertama internet. Yaitu internet saat ini masih ada beberapa daerah yang blind spot dan uh, tidak ada internet sehingga mungkin ini akan sangat sulit di kala bencana dan situasi-situasi yang mungkin seperti kemarin melanda Sumatera. Oke, solusi ini kami, jadi target kami adalah suatu ambulan full dengan modul, tapi diawali oleh pengembangan modul-modul penting yang bisa dibawa mungkin dengan kendaraan lainnya, seperti pendukung. Sehingga pelan-pelan kita akan integrasikan semuanya menjadi satu ambulans penuh. Oke, dasar solusi di sini adalah modular, semua awalnya terpisah-pisah jadi mode-mode tertentu, akhirnya bisa diintegrasi, dan keunikannya adalah modular bisa sangat diganti di custom sesuai dengan kepentingan yang ada, keperluan yang ada. Oke, kemudian manfaat fungsional dan emosional yaitu ya di sini pasien dapat penanganan cepat di lokasi, kemudian juga emosional merasa sangat terlayani sehingga bisa meningkatkan kepuasan. Terakhir juga manfaat sosial dan manfaat masyarakat itu ya dia bisa secara sosial masyarakat merasa eh, uang pajak dan kontribusinya segala yang kepada negara bisa sangat terpenuhi ibaratnya ada tax dan balance di sini. Dan kemudian
pada manfaat pada masyarakat tentu satu lagi adalah peningkatan dari kepercayaan masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat sangat percaya dengan sesamanya, kepada stakeholders dan juga kepada perusahaan-perusahaan lain yang mungkin berada di sekitarnya. Oke, kemudian pesaing langsung sebenarnya di sini nggak ada pesaing langsung karena ini solusi yang sangat jarang dan mungkin hanya ada di negara maju. Secara langsung itu halodoc, kalau dokter yaitu bisa telekonsultasi dokter. Kemudian juga ada asuransi yang menyediakan penjemputan langsung, tapi ini tidak terintegrasi dengan modul. Di sini juga ada pesaing langsung, yaitu di Indonesia itu ada ya halodoc tadi, dokter, kemudian asuransi tadi, kemudian secara global ada sih mobile clinic, cuma tidak ada mode-mode integrasi. Itu ya mereka menggunakan apa yang ada yang mereka beli teknologinya sehingga mereka pakai, tapi belum ada yang menerapkan mode-mode terintegrasi tadi. Oke, lanjut. Sini sasaran kita adalah sosialnya kesehatan yang mobile, kemudian juga kesehatan holistik. Kemudian di sini juga ada kebebasan kami, yaitu kebebasan pendanaan, karena ini cukup mahal karena disebut sifatnya sangat research and development. Kemudian juga secara legal di Indonesia kita sangat terbatasi oleh izin yang harus dari rumah sakit atau klinik. Jadi para pekerjanya harus memiliki SIP dari perusahaan atau rumah sakit yang dikelola pemerintah. Jadi misalnya rumah sakit daerah, rumah sakit swasta, atau klinik-klinik yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Jadi mungkin klinik umum untuk pegawainya. Oke, kemudian terakhir ini aspek kami. Tahun pertama kami akan fokus di riset sehingga mungkin pendapatan atau modal awal kami akan minus. Kemudian tahun kedua dan ketiga kami akan target ke profit. Di sini tentu saja dengan bukan profit berdasarkan pasien, tapi profit berdasarkan peningkatan pelayanan terhadap perusahaan ya atau negara yang menyediakan dana. Oke, mungkin terima kasih. Ini presentasi dari kami dan kami ucapkan terima kasih. Salam.